Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazria dari kelas 2E Psikologi. Di sini saya akan memaparkan uji C kuadrat atau C square. Di sini spesifik dari uji ini, data itu berobservasi berskala ukur nominal, dan K ini atau kolom ini kelompok data berasal dari populasi independen, karenanya disajikan dalam bentuk kontingensi, kolom kali kolom atau terus dapat digunakan baik untuk dua sampel independen maupun untuk K simple independen. Nah, di sini ada statistik uji yang dimana statistik uji yang pertama dikatakan frekuensi setiap sel hasil observasi dengan lambang ini, dan untuk lambang E ini frekuensi setiap sel yang diharapkan. Nah, biasanya ada untuk melihat nilai C kuadrat dapat pada tabel mirip dengan T, sehingga harga peluangnya dibutuhkan juga derajat kebebasan dengan rumus seperti ini, yang dimana B itu banyaknya baris dan K itu banyaknya kolom. Nah, statistik uji ini ada juga macamnya gitu, ada juga rumus lainnya gitu. Rumus yang kedua seperti untuk rumus kedua itu seperti ini, dan untuk rumus ketiga ini dengan catatan rumus 3 itu disebut juga koreksi kontinuitas atau khusus tabel 2x2. Nah, sini ada catatan yang dimana jika N itu kurang dari 25 digunakan uji eksas, dan jika 25 ini lebih dari N dan N ini lebih dari 40 digunakan rumus 1 dan rumus 2. Dan jika N ini lebih dari 40 dan tabelnya itu kontingensi 2x2 digunakan rumus yang ketiga. Ya, untuk kriterianya uji untuk kriteria uji sendiri, uji C kuadrat H0 ditolak jika C kuadrat dari hitungan itu lebih besar dari C kuadrat tabel, atau P flu itu lebih kecil dari alfa. Jadi nilai C kuadrat ini, C kuadrat tabel diperoleh dari tabel C. Nah, sini ada contoh soal, kita klarifikasikan atau kita proses di aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view. Di sini kita namakan sampel. Untuk yang di bawah namakan bank. Untuk yang di bawah lagi yang ketiga frekuensi. Untuk ini kita namakan lulusan pendidikan. Dan yang di bawahnya itu jenis bank. Dan untuk view itu sendiri yang satu itu kasih nama STLA. Nah, dan yang kedua, lambang kedua kasih nama itu perguruan tinggi. Nah, kita ADD, kita oke ya. Nah, untuk yang ini kategori 1 itu bank swasta. Untuk kategori 2 itu dinamain bank pemerintah. Kita oke. Nah, setelah itu kita rubah ininya menjadi data nominal.
untuk yang frekuensi data sales aja. Kita masuk ke data view. Nah, untuk data view di sini satu ini 20, ininya 1 2 60, untuk ini 2, ini 1 40, ini 2, dan ini 2, yang terakhir 30. Nah, setelah datanya sudah diinput, kita masuk ke data ini. Kita klik yang bagian way, yang bagian bawah, kita klik way cases, kita klik frekuensi, kita pindahin ke sini, kita klik OK. Nah, jadi gini. Setelah itu kita masuk ke analisis, kita klik deskriptif statistik, kita klik cross table. Nah, untuk lulusan pendidikan itu sebelah sini, untuk jenis bank sebelah bawah, sebelah kanan bawah. Nah, kita klik statistik, untuk kita klik chi-square. Nah, untuk klik continue, klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ada 3 tabel. Ada 3 tabel dari hasil proses tadi. Yang pertama, proses summary, yang dimana kalau misalkan misinya itu 0, berarti input datanya itu sudah benar. Nah, untuk yang ini, tabel yang kedua itu tabel kontingensi. Jadi tabel yang sebelumnya gitu. Apakah sama dengan pernyataan yang sebelumnya dengan tabel yang sebelumnya gitu. Kita samain gitu. Kalau misalkan sama berarti benar. Nah, untuk yang ini chi-square. Nah, ini uji tabel uji chi-square yang dimana poin A ini 0, dikatakan 0 itu nah berarti ini. Nah, bisa disimpulkan bahwa ada view, ada DF1 dan juga signifikannya. Bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam penyimpanan uang sangatlah berbeda. Jadi di sini dilihat p-value-nya itu 0,000 ya. Itu lebih kecil dari alfanya gitu, 0,5 gitu. Mungkin dari sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.